Kaisar Naga Abadi Chapter 100 Bahasa Indonesia. Bab 100 diselesaikan dengan satu pedang. Luming, itu Luming kecil itu. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar datang untuk menantang platform perunggu. Pemuda berjubah merah di samping Yao Tianyu berteriak. Dia memang melebih-lebihkan dirinya sendiri, tapi itu juga baik-baik saja. Kita bisa mengirim orang untuk membunuhnya. Kakak senior Yao, bagaimana menurutmu? Pemuda lainnya berkata dengan dingin, lalu menatap Yao Tianyu. Yao Tianyu memandang Luming di peron dan niat membunuh muncul di matanya. Tentu. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Luming. Karena Luming naik ke platform perunggu sendirian, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Di tribun di arah lain, beberapa jenius di peringkat perunggu juga memandang Luming dengan ekspresi penasaran. Di platform perunggu, Luming, apakah kamu benar-benar akan menantang platform perunggu? Hakim Parubaya bertanya dengan heran. Tidak buruk. Luming mengangguk lagi. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Biarkan tantangannya dimulai. Hakim Parubaya mengumumkan dengan lugas. Di sisi ring pertempuran, Feng Xingli melirik Luming dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar dan dia terbang ke tribun utara untuk menonton dengan penuh minat. Saat ini, juri sudah membuat pengumuman, dan seluruh tempat malah menjadi sunyi. Semua orang mulai memperhatikan dengan serius. Raja pendatang baru terakhir baru saja mencapai peringkat perunggu, dan kini Raja pendatang baru tahun ini menantangnya lagi. Itu sangat menarik. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Pedang Mistik. Seberapa jauh Luming bisa melangkah? Banyak orang yang penasaran. Siapa yang ingin melawanku lebih dulu? Luming melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas. 5 pertandingan pertama di panggung perunggu lebih santai, dan siapapun bisa naik dan menantangnya. Namun, setelah 5 ronde, orang-orang dengan kemenangan beruntun yang sama harus bertarung satu sama lain. Jika tidak, ia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya sama sekali. Orang-orang di bawah alam master kelas 9 terdiam. Meskipun mereka merasa Luming tidak bisa memenangkan lebih dari beberapa ronde, kemampuan Luming tetap ada. Beberapa bulan yang lalu, dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang master kelas 9. Aku akan melawanmu. Sesosok dengan cepat melompat ke ring pertempuran. Itu Duanmu Jinming dari Aula Macan Putih. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai tahap pertengahan dari alam master kelas 9. Begitu orang ini naik ke atas panggung, terdengar tangisan di sekelilingnya. Duanmu Jinming berusia 20-an. Wajahnya pucat dan matanya jahat. Dia menatap Luming dan mencibir. Luming, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri. Anda sebenarnya datang untuk menantang platform perunggu sekarang. Haha, aku akan membuatmu berhenti di ronde pertama. Pendatang baru King akan menantang platform perunggu dan berhenti di babak pertama. Ini pasti akan membuat rekor dalam Sekte Pedang Mistik dan akan dikenang selama berabad-abad. Nada bicara Duanmu Jinming dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Keluarga Duanmu memang yang pertama datang. Namun, saya menemukan bahwa keluarga Duanmu Anda memiliki sifat yang sama. Kamu tidak punya keahlian sama sekali, tapi kamu sangat pandai menyombongkan diri. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Anggota keluarga Duanmu sangat marah. Sial, beraninya kau meremehkan keluarga Duanmuku. Duanmu Jinming, lumpuhkan dia. Beritahu dia kekuatan keluarga Duanmu. Lumpuhkan dia, mata Duanmu Jinming juga sangat suram. Dia berkata dengan dingin, Luming, kamu akan membayar harga yang menyakitkan atas apa yang kamu katakan. Duanmu Jinming menghunuskan pedang panjangnya, dan cahaya pedang putih keluar darinya. Itu sangat tajam. Luming melambaikan tangannya dan pedang besar selebar telapak tangan dan panjang 1,5 meter muncul di tangannya. Zeng telah meninggalkan pedang besar ini. Tidak perlu menggunakan senjata berpola api untuk menghadapi benih sekecil itu. Selain itu, Luming ingin menguji apakah dia bisa menggunakan kekuatan teknik pedang berkilau dengan pedang sebesar itu setelah tubuh fisiknya membaik. Baiklah, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang peraturannya. Biarkan pertempuran dimulai. Hakim Parubaya mengumumkan. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu. Masih ada lebih dari 10 pertandingan tersisa. Luming berkata dengan tenang.
Nada suaranya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak menganggap serius Duanmu Jinming sama sekali. Ia bahkan mengatakan masih ada lebih dari 10 pertandingan tersisa, seolah-olah ia benar-benar bisa menang 10 kali berturut-turut. Nes, kamu benar-benar sombong. Itu benar, dia terlalu sombong. Namun, semakin dia sombong, dia akan semakin malu jika dikalahkan nanti. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Sial, aku akan melumpuhkanmu. Duanmu Jinming meraung marah. Dia bergerak dan terus menyerang Lu Ming. Teknik pedang harimau yang ganas. Duanmu Jinming melolong panjang dan mengayunkan pedang tempurnya. Gambar ilusi harimau ganas samar-samar terlihat di pedang tempur. Itu sangat ganas saat menebas ke arah Lu Ming. Seorang kultivator alam master kelas 9 menengah hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Petik 2. Sudut mulut Lu Ming bergerak sedikit dan dia mengayunkan pedangnya. Serangan ini sangat langsung. Itu bukanlah teknik pedang, tapi tebasan biasa. Itu benar-benar tebasan yang kejam. Dentang, pedang ini langsung mengenai pedang tempur Duanmu Jinming. Kemudian, semua orang melihat pedang tempur Duanmu Jinming bengkok dan berubah bentuk, dan bilahnya menghantam dada Duanmu Jinming sendiri dengan keras. Mata Duanmu Jinming hampir keluar dari rongganya. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, tubuh Duanmu Jinming terbang mundur seperti bola meriam. Dia terbang lebih dari 20 meter dan kemudian meluncur lebih dari 10 meter di ring pertempuran sebelum jatuh. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan suasananya sepertinya membeku pada saat ini. Banyak orang bahkan dengan lantang mengkritik kata-kata arogan Lu Ming. Namun, saat ini, ekspresi mereka membeku. Satu pedang. Dia hanya menggunakan satu pedang. Itu adalah pedang biasa, tapi Duanmu Jinming telah terlempar keluar dari arena pertarungan. Bukankah dia terlalu kuat? Bukankah perbedaannya terlalu besar? Baiklah, kakak senior Lu Ming adalah yang terbaik. Pang Xi bereaksi dan berteriak kegirangan. Saat ini, yang lain juga bereaksi. Ini, bukankah dia terlalu kuat? Menyelesaikan Duanmu Jinming dengan satu gerakan. Memang, sepertinya saya meremehkan Lu Ming. Menurut pendapat saya, Lu Ming seharusnya berada pada tahap akhir dari alam master kelas 9, atau bahkan puncak dari alam master kelas 9. Dengan kekuatan ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menang 5 kali berturut-turut. Raja pendatang baru adalah raja pendatang baru. Kami telah meremehkannya. Wajah banyak orang berubah muram. Mereka yang sebelumnya meremehkan Lu Ming merasa wajah mereka memerah. Apakah ada orang lain yang ingin maju dan bertarung? Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Duanmu Jinming, yang baru saja meninggalkan arena pertarungan. Dia terus melihat sekeliling. Aku akan melakukannya. Kemudian, seorang pemuda melompat ke ring pertarungan. Saudara muda Lu Ming, tolong bimbing saya. Pemuda itu berada di alam master kelas 9, tapi dia tidak berani meremehkan Lu Ming lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Tentu, tolong, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ledakan. Pemuda ini menggunakan tongkat besi, dan ketika dia melambaikannya, tongkat itu bersiul di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Lu Ming sedikit lebih sopan kepada pemuda ini. Dia menggunakan 10 gerakan sebelum dia melemparkannya keluar dari ring pertarungan. 2 kemenangan berturut-turut. Kaisar Naga Abadi Chapter 101 Bahasa Indonesia. Bab 101, Bab 101 menyapu seluruhnya. Di tribun timur, wajah Yao Tianyu menjadi gelap. Wajah rakyat lainnya juga sangat jelek. Brengsek. Hanya dalam beberapa bulan, kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat. Kakak senior Yao, kamu harus membunuhnya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar berhasil mencapai peringkat perunggu setelah beberapa waktu. Kata pemuda berjubah merah. Mengapa kita tidak melepaskan Jiang Hao? Seorang pria muda menyarankan. Yao Tianyu mengangguk dan memberi instruksi. Jiang Hao, kamu naik. Jangan menahan diri. Jangan beri Lu Ming kesempatan untuk mengaku kalah. Di sampingnya, seorang pemuda kurus tertawa dingin dan berkata, Kakak senior Yao, jangan khawatir. Saya tidak akan memberinya kesempatan untuk mengucapkan kata-kata, saya mengaku kalah. Kemudian, seperti hantu, tubuhnya berkedip beberapa kali dan muncul di ring pertarungan. Bukankah ini Jiang Hao? Jiang Hao dari Aula Azure Dragon. Ya, itu dia. Kenapa dia pindah?
Lu Ming dalam bahaya. Setahun lalu, Jiang Hao telah meraih 5 kemenangan berturut-turut. Namun karena alasan tertentu, dia belum mengikuti tantangan platform perunggu tahun ini. Oleh karena itu, hasilnya otomatis dibatalkan. Namun, kemampuannya pasti di atas 5 kemenangan berturut-turut. Sepertinya Yao Tianyu sudah bergerak. Lu Ming pernah menyinggung Yao Tianyu. Mari kita lihat bagaimana Lu Ming akan menangani ini. Begitu Jiang Hao naik ke atas panggung, terjadi diskusi yang memanas. Apakah Yao Tianyu memintamu untuk datang? Lu Ming memandang Jiang Hao. Baru saja, dia melihat sosok Jiang Hao di samping Yao Tianyu. Hehe, Lu Ming, aku tidak ada saat kita berada di menara bulan bintang terakhir kali. Kalau tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tapi sekarang belum terlambat. Jika Anda ingin mengaku kalah, lakukanlah sekarang. Tunggu sebentar, aku tidak akan memberimu kesempatan. Jiang Hao tertawa dingin. Kalimat ini persis seperti yang ingin saya katakan kepada Anda. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, juri mengumumkan dimulainya pertandingan. Bas. Begitu hakim selesai berbicara, sosok Jiang Hao menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 20 meter jauhnya. Kemudian, dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lu Ming. Sosoknya secepat hantu. Bas. Pada saat ini, Jiang Hao tiba-tiba menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Ini adalah pedang lembut, yang melingkari pinggang Jiang Hao. Pada saat ini, ia tiba-tiba ditarik keluar, sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Selain itu, teknik gerakan Jiang Hao sangat cepat. Dia seperti seorang pembunuh yang berjalan dalam kegelapan. Secara umum, meskipun tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, mereka tetap akan tertipu oleh tipuannya. Sayangnya, Lu Ming bukanlah orang biasa. Cahaya mengalir yang luar biasa. Lu Ming menggunakan pedang besar itu untuk melakukan gerakan tercepat dari teknik pedang berkilau. Di masa lalu, dia menggunakan pedang tipis untuk melakukan teknik pedang berkilau, dan peluit pedangnya tajam dan padat. Sekarang, dia menggunakan pedang raksasa. Kecepatannya sama cepatnya, tapi peluit pedangnya seperti guntur. Puci, sebuah kepala terbang tinggi ke udara dan kemudian berguling ke bawah ring pertarungan, meninggalkan mayat tanpa kepala di ring pertarungan. Darah berceceran di mana-mana. Satu gerakan demi satu, Jiang Hao, yang telah memenangkan 5 kemenangan berturut-turut, terbunuh di ring pertempuran. Kali ini, bahkan beberapa orang jenius di daftar perunggu terlihat serius. Ilmu pedang yang cepat, dan kekuatan yang sangat kuat. Kultivasi ilmu pedang Lu Ming ini sebenarnya rata-rata. Namun, kekuatan ledakannya terlalu kuat, menyebabkan kecepatan ilmu pedangnya meningkat secara signifikan. Dia membunuh Jiang Hao dengan satu tebasan. Bisakah dia mengembangkan dao yang mampu mengendalikan tubuh? Petik 2. Para jenius di daftar perunggu bergumam pada diri mereka sendiri. Lu Ming menang. Hakim Parubaya mengumumkan. Kemudian, dia memanggil orang-orang untuk membersihkan arena pertempuran dan membawa tubuh Jiang Hao pergi. Bang! Di tribun timur, Yao Tianyu membanting sandaran tangan kursinya. Energi sejati menyembur keluar dan menghancurkan sandaran tangan. Jika saya tidak salah, Lu Ming seharusnya mengembangkan jalur pengendalian tubuh. Katanya dasi. Itu benar. Dia pasti telah mengembangkan jalur pengendalian tubuh. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, dia tidak mengembangkan jalur temper tubuh terakhir kali. Hanya dalam 3 bulan, tubuhnya tidak bisa sekuat itu. Dia seri, jika Lu Ming memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, maju dan habisi dia. Perintah Yao Tianyu. Dia mengikat mengangguk. Pada saat ini, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke tribun timur. Yao Tianyu, mengapa kamu mengirim anak buahmu ke kematian mereka? Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Lu Ming berkata dengan suara yang jelas. Provokasi. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Pandangan semua orang beralih dari Lu Ming ke Yao Tianyu. Mereka tidak bisa tidak mengingat dendam antara Lu Ming dan Yao Tianyu lebih dari 3 bulan lalu. Ini semakin menarik. Banyak orang memperlihatkan ekspresi antisipasi. Pendatang baru King tahun ini terlalu mendominasi. Dia sebenarnya berani berbicara dengan Yao Tianyu seperti itu. Siapa yang tahu apa konsekuensinya?
Hahaha. Yao Tianyu tertawa karena marah, niat membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia mencibir, Lu Ming, aku sangat berharap kamu bisa memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan menantangku di peringkat perunggu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Yao Tianyu, kamu dan anjingmu benar-benar sama. Baru saja, Jiang Hao menyuruhku untuk mengaku kalah secepat mungkin, kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan. Pada akhirnya fakta membuktikan bahwa ia hanyalah orang tak berguna yang mulutnya penuh omong kosong. Sekarang, kamu sama saja. Bird of a Feather benar-benar berkumpul bersama. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Lu Ming, mari kita lihat siapa yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Yao Tianyu mendengus dingin. Wajahnya menjadi gelap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lu Ming tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Sekarang, siapa yang akan melawanku? Adegan itu menjadi sunyi. Mereka saling memandang, dan untuk sesaat, tidak ada yang naik. Kekuatan tempur Lu Ming juga baru saja terungkap. Jiang Hao terbunuh oleh satu pedang. Dia pasti punya kekuatan untuk menang 7 atau bahkan 8 kali berturut-turut. Siapa yang akan naik dan mencari pemukulan? Setelah beberapa lama, seorang pemuda melompat ke ring pertarungan. Namun pemuda itu sangat sopan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak muda Lu Ming adalah naga di antara manusia. Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi mau tak mau aku ingin berdebat denganmu. Saya harap Anda menunjukkan belas kasihan. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menamparkan wajah yang tersenyum. Karena dia bersikap sopan, Lu Ming tersenyum dan berkata, sama-sama. Kalau begitu, mari kita berdebat. Pemuda itu juga tidak lemah. Setelah kompetisi dimulai, Lu Ming dengan sengaja bersikap lunak padanya. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan dengannya, pemuda itu mengaku kalah. Setelah itu tidak ada kendala sama sekali. 5 kemenangan, 6 kemenangan, 7 kemenangan. Pada akhirnya, dia menang 8 kali berturut-turut. Orang-orang di belakangnya tidak memiliki dendam terhadap Lu Ming dan sangat sopan padanya. Oleh karena itu, Lu Ming tidak mengeluarkan banyak kekuatannya dan hanya menang dengan sedikit keuntungan. Khususnya, dalam pertarungan ke-8, ia bertarung melawan seorang ahli muda yang telah menang 7 kali berturut-turut. Lu Ming bahkan menekan kultivasinya dan bertukar lebih dari 30 gerakan dengannya sebelum dia menang dengan selisih tipis. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa kekuatan tempur Lu Ming seharusnya sekitar 8 kemenangan berturut-turut. Lu Ming tersenyum tipis. Jika dia tidak melakukan ini, bagaimana dia bisa menangkap ikan besar? Dia mengikat, aku punya gambaran kasar tentang kemampuan Lu Ming. Kamu bisa bergerak. Perintah Yao Tianyu. Jangan khawatir, kakak senior Yao. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhnya. Dia tersenyum kejam dan naik ke ring pertarungan. Kaisar Naga Abadi Chapter 102 Bahasa Indonesia. Babak 102, berjuang dia mengikat dengan tangan kosong. Dia sudah mulai bergerak. Itu benar-benar dia. Ini akan menjadi menarik. Tubuh Hetai sangat tangguh dan kemampuan bertarung jarak dekatnya sangat kuat. Lu Ming tampaknya telah mengembangkan jalur pengendalian tubuh juga. Di antara keduanya, menurut Anda siapa yang akan menang? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Sudah beberapa bulan sejak dia meraih 8 kemenangan berturut-turut. Dia harus lebih kuat sekarang. Namun, Lu Ming, raja pendatang baru tahun ini, telah bangkit terlalu cepat. Ini sungguh mengejutkan. Tidak ada yang tahu apakah dia punya kartu truf. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Ya, saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Semua orang menatap ring pertarungan dengan penuh minat. Lu Ming telah melampaui ekspektasi semua orang. Dia hanyalah murid baru tahun ini, tapi dia telah memenangkan 8 pertarungan berturut-turut. Selama dia memenangkan 2 pertandingan lagi, dia akan bisa masuk peringkat perunggu. Ini adalah pemandangan langka dalam sejarah Sekte Pedang Mistik. Yang dikhawatirkan semua orang adalah apakah dia bisa menang atau tidak. Akankah dia bisa menghentikannya? Di arena pertarungan, Lu Ming dan dia berdiri saling berhadapan. Lu Ming, kamu diselamatkan oleh Mulan terakhir kali. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Dia mengikat senyum kejamnya. Lu Ming menyentuh dahinya tanpa berkata-kata dan berkata,
Lihat, ini dia lagi. Aku bilang burung-burung yang berbulu sama berkumpul bersama. Apakah Yao Tianyu mengajarimu ini? Biarkan aku mengajarimu. Itu adalah hak dari yang kuat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Yang lemah tidak punya hak untuk mengatakan hal seperti itu. Hahaha. Terdengar ledakan tawa dari sekitar. Kata-kata Lu Ming jelas-jelas mengejek Yao Tianyu. Ini terlalu menarik. Kamu akan segera mengerti siapa yang kuat. Ekspresi He Tai sangat gelap saat dia berbicara. Ah, benarkah? Apa yang Anda kuasai tidak lebih dari tubuh dan tinju Anda. Lalu aku akan menggunakan tinjuku untuk bersaing denganmu. Lu Ming tersenyum tipis. Lalu, dia melambaikan tangannya dan pedang raksasa itu menghilang. Dia menghadap dia mengikatnya dengan tangan kosong. Tindakan ini menyebabkan suasana kembali heboh. Apa? Lu Ming tidak menggunakan senjata apapun. Dia ingin bertarung, dia mengikatnya dengan tinjunya. Itu tidak bijaksana. Itu tidak bijaksana. Lu Ming telah meremehkan musuhnya. Bukankah dia menggunakan kelemahannya sendiri untuk melawan kekuatan musuh? Petik 2. Dia masih muda, jadi dia masih terlalu ceroboh. Saya kira tidak demikian. Lu Ming sepertinya bukan orang yang tidak bijaksana. Di Tribun Timur. Haha, Lu Ming benar-benar mendekati kematian. Aku tidak menyangka dia sebodoh itu untuk bersaing dengannya dalam pertarungan tinju. Bodoh, kupikir dia orang yang hebat. Selain Yao Tianyu, pemuda berjubah merah dan yang lainnya tertawa mengejek. Mata Yao Tianyu berkedip, dan alisnya sedikit berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di arena pertarungan, dia sangat gembira saat melihat Lu Ming telah menyingkirkan pedangnya. Dia berteriak, Lu Ming, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu nanti. Awalnya, dia hanya yakin 60 hingga 70% bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ming. Namun, sekarang Lu Ming telah meninggalkan pedang tempurnya, dia segera merasa bahwa dia memiliki keyakinan 100% bahwa dia dapat membunuh Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Lu Ming, ini adalah ritme khas mencari kematian. Jangan khawatir, aku, Lu Ming, tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Tapi jangan mengaku kalah nanti. Lu Ming berkata dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di bibirnya. Jangan khawatir, jika aku mengaku kalah hari ini, aku akan turun dari sini. Dia segera berkata, seolah dia takut Lu Ming akan menarik kembali kata-katanya. Namun, di tribun, alis Yao Tianyu semakin berkerut. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat ekspresi tenang dan tenang Lu Ming, perasaan buruk di hatinya semakin kuat. Hakim mengumumkan dimulainya pertandingan. Haha, ambil ini. Dia mengikatnya dengan raungan, otot-ototnya menggembung. Ada lapisan cahaya hitam samar di kulitnya, membuat ototnya terlihat seperti potongan besi hitam. Dasinya tampak seperti monster baja. Bang, bang, dia melangkah maju, setiap langkah menempuh jarak 10 meter. Setiap langkah yang dia ambil di arena pertempuran menghasilkan ledakan yang hebat. Dalam beberapa napas, dasinya sudah berada di depan Lu Ming. Tinju besarnya diarahkan ke kepala Lu Ming, dan senyuman dingin terlihat di wajahnya. Pada saat ini, Lu Ming melayangkan pukulan ke tinju He Tai. Ledakan. Tinju mereka saling bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka menatap mereka berdua. Bisakah Lu Ming menahannya? Namun, mereka langsung mengetahui jawabannya. Sosok berotot terpaksa mundur 5 hingga 6 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sosok itu dia ikat sementara tubuh Lu Ming bahkan tidak bergetar. Desis-desis-desis. Terdengar suara kaget. Udara sepertinya membeku saat ini. Hampir semua mulut terbuka lebar, cukup besar untuk memasukkan telur bebek. Mata mereka begitu lebar hingga hampir pecah. Ini terlalu sulit dipercaya. Lu Ming telah meninggalkan senjatanya dan menggunakan tinjunya untuk melawan tinju He Tai. Dia benar-benar memaksanya mundur 5 hingga 6 langkah dengan satu pukulan. Mungkinkah Lu Ming juga mengembangkan teknik tinju? Mungkinkah tubuh fisik Lu Ming lebih kuat daripada dasinya? Namun, hal itu mustahil. Dia belum pernah mendengar tentang Lu Ming yang mengembangkan jalur penempaan tubuh. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan lebih dari 3 bulan yang lalu. Namun, bagaimana tubuh fisiknya bisa dikembangkan ke tingkat seperti itu hanya dalam waktu 3 bulan?
Kecuali mereka telah memperoleh harta surgawi. Ark, Luming, aku akan membunuhmu. Dasinya terlempar ke belakang oleh pukulan Luming. Melihat tatapan terkejut di sekelilingnya, dia merasa sangat terhina dan sangat membenci Luming. Dia meraung marah, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan mengenakan sarung tinju logam. Lalu, dia bergegas menuju Luming. Dalam proses pengisian, garis keturunannya meledak. Garis keturunan beruang raksasa level 4 telah meningkatkan kekuatannya sebesar 40%. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman apatis sepanjang waktu. Dengan satu pemikiran, kekuatannya meningkat beberapa poin dan dia melayangkan pukulan ke arah dasi. Menggunakan tangan kosongnya pada sarung tangan senjata roh yang dia ikat. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan untuk kedua kalinya. Ledakan yang lebih dahsyat pun terdengar. Kemudian, kekuatan yang kuat meledak dari tempat kedua tinju itu mengenai. Kekuatannya seperti angin kencang, menyapu ke segala arah. Beberapa murid yang lebih dekat hampir tersapu angin. Hati-hati, itu berisik. Semua murid menggunakan kultivasi mereka untuk menghalangi angin. Di arena pertarungan, tubuh Luming dan He Tai sedikit bergoyang. Mereka sama-sama cocok. Dia memblokirnya. Luming memblokirnya lagi. Sulit dipercaya. Luming bahkan tidak mengaktifkan meridian darahnya dan dia dengan tangan kosong. Sementara dia telah mengaktifkan meridian darahnya dan mengenakan sarung tangan senjata roh. Dia terlalu kuat. Luming terlalu kuat. Selama dia bisa bertahan selama 2 menit dan menunggu kekuatan meridian darahnya habis, dia pasti akan menang. Lumayan, ayo kita lakukan lagi. Suara tenang Luming terdengar. Tinju beruang yang kejam, pergilah ke neraka. Dia mengikatnya meraung dan meninju lagi. Guncangan di hatinya lebih kuat daripada orang lain. Dia tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kalau tidak, dia akan benar-benar dikalahkan dalam 2 menit. Dasinya meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Luming melayangkan pukulan lagi. Kali ini, dia menggunakan sebagian dari kekuatannya. Pada akhirnya, dia tihan terhuyung mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 103 Bahasa Indonesia. Babak 103, 10 kemenangan berturut-turut. Saat ini, kultivasi Luming telah mencapai tahap awal alam master kelas 8. Selain kekuatan teknik naga perang sejati, budidaya ki sejatinya telah melampaui master puncak kelas 9. Di sisi lain, tubuh fisik Luming telah mencapai peringkat kedua yang lebih rendah, sementara tubuhnya hanya berada di peringkat pertama. Luming telah melampaui kemampuannya dalam kedua aspek. Oleh karena itu, Luming bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan dia dapat dengan mudah menekan ikatannya. Dia mengikat, dengan kekuatanmu, kamu masih berani menyebut dirimu ahli. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Anda dan Jiang Hao tidak berbeda. Suara Luming terdengar, menyebabkan dia mengaum lebih marah. Dia menyerang Luming dengan sekuat tenaga. Aku sudah selesai bermain denganmu, ini hampir waktunya untuk berakhir. Luming berkata dengan lembut dan kemudian meningkatkan kekuatannya beberapa poin. Ledakan, ledakan. Luming terus melemparkan api tinju naga. Tinjunya terbungkus dalam bola Red Essential Ki. Dengan setiap pukulan, raungan naga yang samar terdengar. Dia tidak bisa menghalanginya sama sekali, dan sosoknya terus mundur. Setelah sekitar selusin pukulan, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia akan dikalahkan. Semua penonton menyaksikan adegan ini dalam diam. Mereka tahu bahwa kekalahannya sudah ditentukan dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan. Bang! Bang! Setelah beberapa pukulan lagi, tubuh He Tai bergetar terus-menerus, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Saat ini, dia sangat ingin mengaku kalah, namun ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia memaksakan diri untuk menelan kata, mengaku kalah. Luming mencibir dan tiba-tiba menambahkan kekuatan lain. Kaca, suara patah tulang datang dari lengan dasinya saat dia mundur. Luming bergegas maju dan meninju perutnya. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuh kokohnya dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Dia terjatuh dengan keras di ring pertarungan, menyebabkannya bergetar hebat. Luming maju selangkah dan mendekati sisi He Tai. Dia menatap dasinya dan tersenyum tipis. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menghancurkan pelindung tulangku? Saya tidak,
Tidak, tidak ada yang namanya sang. Saya akui kekalahan, saya akui kekalahan. Dia melihat tatapan dingin Lu Ming dan merasakan hawa dingin di hatinya. Saking kagetnya, ia langsung berteriak, saya mengaku kalah. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengaku kalah, Lu Ming akan benar-benar mematahkan tulangnya. Oh, dia mengaku kalah. Kalau begitu turunlah dari panggung, kamu sendiri yang mengatakannya, jika kamu memutuskan kontrak, aku tidak keberatan melanggarnya juga. Lu Ming mencibir. Ekspresi He Tai sangat tidak sedap dipandang. Dia memang mengatakan bahwa jika dia mengaku kalah, dia akan mundur dari ring pertarungan. Namun saat itu, dia berpikir bahwa dia pasti akan menang. Dia tidak pernah mengira akan kalah, jadi dia mengatakan itu. Sekarang dia benar-benar kalah, bagaimana dia bisa menyuruhnya keluar dari panggung pertarungan di depan banyak orang. Namun, jika dia tidak melakukannya, Lu Ming dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk terus menyerangnya. Lu Ming, jangan melangkah terlalu jauh. Lebih baik memberikan ruang untuk orang lain. Di tribun, Yao Tianyu berdiri dan berkata dengan dingin. Tinggalkan jalan keluar. Yao Tianyu, kenapa aku tidak melihatmu menunjukkan belas kasihan di masa lalu? Sekarang, orang-orangmu tergeletak di kakiku seperti anjing, dan aku berdiri dan berkata agar kamu meninggalkan jalan keluar. Logika omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Lu Ming melirik Yao Tianyu dan berteriak. Wajah Yao Tianyu langsung berubah menjadi sangat jelek dan suram. Yao Tianyu, kamu tidak perlu membuang-buang nafas. Giliranmu segera. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya dari Yao Tianyu dan terus melihat ke dasinya. Apakah kamu akan tersesat atau tidak? Jika tidak, aku pribadi akan membuatmu tersesat. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan hendak menginjak dasinya. Hakim Parubaya tidak mengatakan sepatah kata pun selama proses tersebut. Dia harus menjunjung tinggi kesepakatan apapun yang dibuat di panggung pertempuran. Tunggu, tunggu, aku akan tersesat. Aku akan tersesat. Dia tiba-tiba berteriak. Dibandingkan dengan semua tulang di tubuhnya dipatahkan oleh Lu Ming, dia akhirnya memilih untuk berguling. Segera, dia berguling-guling di arena pertarungan karena malu. Gerakannya kikuk dan konyol. Dia berguling puluhan kali sebelum jatuh dari ring pertarungan dengan bunyi celepuk. Semua orang yang hadir tercengang. Setelah beberapa lama, mereka tertawa. Wajahnya benar-benar merah, dan dia sangat malu sehingga dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Dia kehabisan platform perunggu. Setelah hari ini, dasinya akan menjadi bahan tertawaan. Di tribun, niat membunuh Yao Tianyu begitu kental hingga tidak bisa dibubarkan. Dia mengikat adalah laki-lakinya. Jika dia kehilangan muka, dia juga akan kehilangan muka. Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Yao Tianyu meraung di dalam hatinya, niat membunuhnya sangat tajam. Saat itu, juri mengumumkan bahwa Lu Ming menang. 9 kemenangan berturut-turut. Lu Ming telah meraih 9 kemenangan berturut-turut dan hanya selangkah lagi dari 10 kemenangan berturut-turut. Banyak orang yang memperlihatkan ekspresi antisipasi. Dalam sejarah Sekte Pedang Mistik, tidak banyak orang yang bisa masuk peringkat perunggu di tahun pertama mereka. Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada satu. Dia adalah salah satu murid emas Sekte Pedang Mistik, yang terkuat di antara semua murid, salah satu dari 6 pahlawan matahari terik, Feng Wuji. Feng Wuji adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Bisakah Lu Ming mencapainya? Di babak selanjutnya, Lu Ming akan bertarung melawan seorang ahli dengan 9 kemenangan berturut-turut. Siapa di antara Anda dengan 9 kemenangan berturut-turut yang akan bertarung? Petik 2. Hakim Parubaya mengumumkan, untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. 9 kemenangan berturut-turut hanya tinggal satu pertandingan lagi dari 10 kemenangan berturut-turut. Tentu saja, dia harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia jika dia kalah. Kemampuan Lu Ming tidak terduga. Murid yang menang 9 kali berturut-turut tidak akan mudah naik jika tidak percaya diri. Setelah menunggu beberapa saat, melihat tidak ada yang maju, hakim berkata, baiklah, karena belum ada yang berinisiatif untuk maju, saya akan mengundi. Siapapun yang saya gambar harus muncul. Ini juga salah satu aturan platform perunggu, yaitu memaksa orang untuk bertarung. Jika tidak,
jika beberapa orang terlalu kuat untuk bertarung, mereka tidak akan bisa masuk peringkat perunggu. Setelah juri selesai berbicara, seseorang segera naik ke atas panggung dan menyerahkan sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat nama semua murid yang telah meraih 9 kemenangan berturut-turut. Hakim meraba-raba secara acak. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebatang bambu dengan nama di atasnya. Wu Hao, kamu maju dan bertarung. Suara juri bergema di seluruh arena. Di sisi barat tribun, seorang pemuda berdiri dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sejak dia terpilih, dia hanya bisa bertarung. Dengan beberapa lompatan, Wu Hao mencapai ring pertarungan. Tolong, kakak muda Lu. Wu Hao menangkupkan tinjunya, ekspresinya sangat serius. Lu Ming dapat dengan mudah menekan ikatannya dan ini membuatnya merasa sangat tertekan. Silakan, kata Lu Ming. Saat juri mengumumkan dimulainya pertandingan, keduanya mulai berkelahi. Agar Wu Hao dapat memperoleh 9 kemenangan berturut-turut, dia secara alami memiliki kemampuan yang nyata. Teknik gerakan dan teknik pedangnya keduanya berada pada level kuning atas, dan dia telah mengembangkannya hingga level ke-6. Bakatnya tidak bisa dikatakan kurang. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming dan ditakdirkan untuk kalah. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia menggunakan pedang besar di tangannya untuk menampilkan teknik pedang berkilau. Dia bertarung dengan Wu Hao selama puluhan gerakan sebelum dia mengalahkannya. 10 kemenangan berturut-turut. Setelah mengalahkan Wu Hao, itu berarti 10 kemenangan berturut-turut. 10 kemenangan berturut-turut berarti seseorang akan masuk dalam daftar perunggu. Kerumunan orang mendidih. Kaisar Naga Abadi Chapter 104 Bahasa Indonesia. Babak 104, turun ke sini. Seluruh platform perunggu menjadi gempar. Lu Ming benar-benar berhasil mencapai peringkat perunggu. Hari ini, 2 siswa baru berhasil mencapai peringkat perunggu. Satu dari angkatan sebelumnya, dan satu lagi dari angkatan ini. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah sekte pedang mistik. Banyak orang bersorak karena kedatangan mereka tidak sia-sia. Mereka datang hari ini untuk melihat apakah Feng Xingli bisa mencapai peringkat perunggu. Pada akhirnya, Feng Xingli memenuhi harapan dan berhasil mencapai peringkat perunggu. Ia bahkan mengalahkan Duan Muhu yang menduduki peringkat ke-55. Awalnya, mereka mengira akan berakhir seperti ini. Namun, kenyataannya hal itu belum berakhir. Itu karena Lu Ming telah melangkah ke arena pertarungan. Pada awalnya, tidak ada yang optimis dengan peluang Lu Ming. Mereka mengira Lu Ming telah melangkah ke arena pertarungan secara impulsif setelah melihat kejayaan Feng Xingli. Namun, ternyata semuanya salah. Lu Ming telah menunjukkan kemampuan tempurnya yang luar biasa dan berhasil menembus kerumunan. Dia berhasil mencapai peringkat perunggu secara langsung, mengejutkan semua orang. Banyak dari mereka yang mengatakan dengan pasti bahwa Lu Ming sombong, terlalu percaya diri, dan mustahil baginya untuk berhasil. Sekarang, wajah mereka telah ditampar oleh fakta. Namun, mereka tidak peduli lagi. Mereka semua dengan bersemangat melepaskan kegembiraan di hati mereka. Wow, ini terlalu kuat. Ia berhasil masuk peringkat perunggu di tahun pertamanya. Dalam 10 tahun terakhir, hanya kakak senior Feng Wuji yang berhasil melakukannya. Siapa kakak laki-laki Feng Wuji? Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, salah satu dari 6 pahlawan sekte Matahari Terik. Saya tidak menyangka Lu Ming mampu melakukannya. Mungkinkah dia jenius setingkat dengan kakak laki-laki Feng Wuji? Itu belum tentu benar. Beberapa orang kuat pada tahap awal tetapi mungkin tidak memiliki potensi yang kuat pada tahap selanjutnya. Namun, penampilan Lu Ming saat ini memang sangat kuat. Sebenarnya, selain kakak senior Feng Wuji, Duan Mulin dari The White Tiger Hold juga bisa melakukannya. Namun, garis keturunannya terbangun terlalu dini dan dia dipromosikan menjadi murid perak. Itu sebabnya dia tidak mencoba untuk peringkat perunggu. Oh, aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sebagai raja pendatang baru tahun ini, Lu Ming telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Banyak murid sudah mulai membandingkannya dengan para jenius terkuat di masa lalu. Kakak senior Lu Ming perkasa. Dia tidak terkalahkan. Di tribun selatan, Pang Xi meraung penuh semangat, wajahnya memerah karena kegembiraan. Saudaraku, apakah kamu kenal kakak laki-laki Lu Ming? Seseorang di dekatnya bertanya pada Pang Xi. Ketika dia berbicara kepada Lu Ming,
dia sudah menambahkan kata, kakak laki-laki. Tentu saja, kakak senior Luming dan saya tinggal di halaman yang sama. Kami teman sekamar. Pang Xi berkata dengan bangga. Dia sebenarnya teman sekamar kakak laki-laki Luming. Kakak muda Pang, jika ada kesempatan di masa depan, tolong perkenalkan kami kepada kakak senior Luming. Murid-murid lainnya segera berkata, dalam sekte pedang mistik, banyak hal akan lebih mudah jika dia memiliki pendukung. Luming, seorang murid yang baru bergabung dengan sekte tersebut tahun ini, telah menunjukkan bakat yang mengejutkan. Mengingat waktu, tidak ada yang tahu level apa yang akan dia capai. Banyak orang pintar sudah memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Luming. Haha, aku bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa senior Luming tidak akan punya waktu. Pang Xi berkata sambil menyentuh kepalanya. Itu sudah pasti. Yang lain ikut-ikutan. Selain Pang Xi, mata Huachi juga dipenuhi dengan keterkejutan. Di saat yang sama, ada juga kekaguman yang mendalam. Para jenius di peringkat perunggu semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Misalnya, Yan Su, yang menduduki peringkat ke-50, dan Jidong, yang menduduki peringkat ke-48, keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Di sisi lain, mata Feng Xingli berbinar saat dia memandang Luming dengan keterkejutan dan kekaguman, serta keinginan yang kuat untuk bertarung. Adapun Yao Tianyu, wajahnya sangat suram, dan pada saat yang sama, niat membunuh muncul di matanya. Adapun para jenius yang berperingkat lebih tinggi di daftar perunggu, mata mereka berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Apakah menurut Anda Luming akan terus menantang? Saya kira demikian. Apakah kamu tidak melihat? Dia sebelumnya memprovokasi Yao Tianyu dengan namanya. Saya kira dia pasti akan menantang Yao Tianyu. Jika dia benar-benar menantang Yao Tianyu, itu akan menarik. Sebenarnya, menurutku akan lebih menarik jika dia menantang Feng Xingli. Keduanya akan menjadi raja generasi baru. Ya, di sekitar mereka, para murid dari 4 halaman mulai menebak apakah Luming akan terus menantang mereka. Hakim Parubaya mengumumkan, Luming, Anda telah memenangkan 10 pertarungan berturut-turut dan berhasil mencapai peringkat perunggu. Menurut aturan, Anda sekarang berada di peringkat 58. Saya akan melaporkan ini ke sekte. Sekarang, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangannya? Hakim Parubaya memandang Luming dan bertanya. Matanya dipenuhi kejutan. Dia telah menjadi tuan rumah platform perunggu selama bertahun-tahun dan telah melihat segala jenis orang jenius. Namun, orang seperti Luming sangatlah langka. Pandangan semua orang tertuju pada Luming. Mereka ingin tahu siapa yang akan ditantang Luming. Mungkinkah itu Yao Tianyu? Benar saja, pandangan Luming beralih ke Yao Tianyu. Yao Tianyu memandang Luming dengan dingin. Yao Tianyu, 3 bulan lalu, aku berkata bahwa aku ingin melawanmu. Namun, pada saat itu, kamu tinggi dan perkasa, mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk melawanmu. Sekarang, apakah saya punya hak? Petik 2. Luming memandang Yao Tianyu dan mengucapkan kata demi kata. Luming, aku akui kamu cukup berbakat. Anda memang memenuhi syarat untuk menantang saya sekarang. Tapi menurutmu, Yao Tianyu berkata dengan suara yang dalam. Lalu kenapa kamu masih berbicara omong kosong? Turun dan lawan aku. Luming menyela kata-kata Yao Tianyu dan berteriak keras dengan sikap sombong. Terkikik, kapan Yao Tianyu pernah menikmati perlakuan seperti itu? Dia diinterupsi oleh Luming di tengah kalimatnya dan bahkan disuruh tersesat untuk berkelahi. Dia merasakan amarah yang memuncak mencekik dadanya dan hampir menyebabkan luka dalam. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pecah. Luming, apakah kamu berani bertarung sampai mati? Yao Tianyu meraung marah. Seperti yang kuinginkan, turunlah. Semangat juang Luming kuat dan dia tidak takut sama sekali. Bes, sosok Yao Tianyu berkedip dan dia muncul di ring pertarungan, berdiri di hadapan Luming. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan pertarungan hidup dan mati? Hakim Parubaya bertanya. Tidak buruk, Luming berkata dengan tegas. Aku akan membunuh Luming dalam pertarungan hidup dan mati. Yao Tian berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung hidup dan mati. Kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati.
Hakim Parubaya mengumumkan, dalam pertarungan hidup dan mati, satu orang pasti akan mati. Tidak peduli siapa yang meninggal, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Pedang Mistik. Namun, jalur seni bela diri penuh duri dan kesulitan. Setiap ahli puncak ditempa melalui hidup dan mati. Hakim Parubaya dan petinggi Sekte Pedang Mistik mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi mereka tidak akan menghentikan duel maut di antara para murid. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, selama pertarungannya adil, mereka tidak akan menghentikannya. Jika 10 orang jenius tewas dalam pertempuran dan seorang ahli yang tiada taranya lahir, itu akan sangat berharga. Saat suara juri turun, suasana di dalam stadion kembali berkobar dan mendidih. Lu Ming dan Yao Tianyu akan menjalani pertarungan hidup dan mati. Ini berarti hanya satu dari mereka yang bisa meninggalkan arena pertempuran hari ini. Di antara keduanya, siapa yang akan menang? Yao Tianyu sendiri adalah seorang yang sangat jenius. 2 tahun lalu dalam uji coba pendatang baru, dia adalah salah satu kandidat populer untuk bersaing memperebutkan Raja Pendatang Baru. Sekarang, dia baru berusia 17 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat kultivasi ini, yang sangat jarang terjadi. Adapun Lu Ming, dia adalah seorang super jenius di antara para super jenius. Dia adalah Raja Pendatang Baru tahun ini. Di tahun pertamanya, dia sudah berhasil mencapai peringkat perunggu. Dalam bentrokan antara keduanya, siapa yang akan tertawa terakhir? Kaisar Naga Abadi Chapter 106 Bahasa Indonesia. Bab 106, Bab 106 Teknik Seni Bela Diri Tingkat Mendalam, saya juga mengetahuinya. Lu Ming, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang telah mengembangkan jalur pengendalian tubuh. Yao Tianyu melolong panjang. Dengan bang, tubuh Yao Tianyu seperti sepotong besi besar. Dia menyerang Lu Ming dan menebasnya. Cahaya pedang melolong dan mengguncang dunia. Dao penyempurnaan tubuh. Mata Lu Ming menyipit. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan memblokir serangan itu dengan pedang raksasa. Ledakan. Ketika pedang besar dan pedang Yao Tianyu bentrok, Lu Ming merasakan kekuatan luar biasa melonjak ke arahnya dan tubuhnya meluncur mundur lebih dari 10 meter. Dia hanya merasakan tubuhnya mati rasa. Jalur pengembangan tubuh. Yao Tianyu juga telah mengembangkan jalur kultivasi tubuh. Dia mengolah teknik budidaya tubuh yang sama dengan yang dia ikat. Dilihat dari tingkat kontrolnya, dia tidak lebih lemah dari dia. Dengan tubuh yang kuat dan teknik pedang tingkat hitam, Lu Ming telah tamat. Dia bukan tandingannya. Itu benar. Dengan tubuh yang kuat dan teknik pedang level hitam, kekuatan tempurnya terlalu kuat. Peringkat Yao Tianyu di peringkat perunggu jelas bukan hanya peringkat ke-51. Menurut saya, dia bisa menduduki peringkat 40-an. Lu Ming tidak mungkin melawannya. Lu Ming dalam bahaya. Kasihan sekali orang jenius seperti itu. Saya kira tidak demikian. Mungkin Lu Ming juga telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam. Idiot, Lu Ming juga telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam. Bagaimana ini mungkin? Apakah menurut Anda teknik seni bela diri tingkat tinggi begitu mudah untuk dikembangkan? Sudah berapa lama sejak Lu Ming memasuki sekte ini? Tingkat kultivasi seseorang dapat ditingkatkan dengan cepat dengan mengandalkan harta langka atau pertemuan yang tidak disengaja. Namun teknik pencak silat mengandalkan pemahaman dan waktu seseorang. Meskipun Lu Ming sangat berbakat, dia hanya punya sedikit waktu. Saya 100% yakin bahwa mustahil baginya untuk mengembangkan teknik budidaya tingkat hitam sekarang. Ledakan tiba-tiba Yao Tianyu menyebabkan semua orang terkejut. Di tribun selatan, Pang Xi sangat cemas. Apa yang kita lakukan? Yao Tianyu sebenarnya sekuat ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah kakak senior Lu Ming akan baik-baik saja? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pang Xi, tenanglah. Feng Wu berseru, tapi ada kekhawatiran di matanya juga. Hua Qi dan Mulan tidak berkata apa-apa. Namun, mata mereka juga dipenuhi kekhawatiran. Lu Ming, apakah kamu masih bisa menciptakan keajaiban? Mulan bergumam pada dirinya sendiri. Di tribun timur, anak buah Yao Tianyu sangat gembira. Haha, kakak senior Yao tidak terkalahkan. Bagaimana Lu Ming bisa bertarung dengan kakak laki-laki Yao? Dia ditakdirkan untuk mati di tangan kakak senior Yao. Beberapa antek berteriak. Selain itu, Feng Xingli, Yan Su,
dan para jenius lainnya di peringkat perunggu semuanya menatap panggung dengan mata cerah. Lu Ming, ini adalah kekuatan tempur terkuatku. Apakah kamu melihatnya? Itulah perbedaan di antara kami. Aku bisa membunuhmu dalam 1 menit. Nada bicara Yao Tianyu sangat arogan. Pada saat yang sama, dia sangat meremehkan dan mengejek Lu Ming. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lu Ming justru tersenyum. Lu Ming tersenyum percaya diri dan tenang. Suaranya yang jernih terdengar dari jauh, pedang raksasa ini sungguh tidak mudah digunakan. Kupikir pedang ini cukup untuk mengalahkanmu, tapi sekarang sepertinya aku harus berubah. Begitu dia selesai berbicara, pedang besar di tangan Lu Ming menghilang dan tombak merah menyala sepanjang 8 kaki muncul di tangannya. Tombak, mungkinkah Lu Ming menggunakan tombak panjang? Kudengar dia selalu menggunakan pedang. Mungkinkah dia menggertak? Petik 2. Bagaimanapun juga, pada akhirnya kita tetap harus mengandalkan kekuatan. Yao Tianyu melihat tombak panjang di tangan Lu Ming. Matanya berkedip dan dia mencibir. Apa gunanya mengganti senjata? Mati. Dengan kilatan cahaya pedang, Yao Tianyu terus menyerang Lu Ming. Armor rusak seni senjata api. Tombak itu ditusukkan, membawa serta kekuatan pemotongan berputar yang kuat. Tombak itu mengenai bilah pedang Yao Tianyu dengan akurat. Sebuah kekuatan yang kuat meledak dari ujung tombak, dan cahaya pedang yang dipadatkan Yao Tianyu pada pedang itu langsung tersebar. Dengan dentang, pedang tempurnya bergetar, dan sosok Yao Tianyu terhuyung mundur. Teknik tombak peringkat hitam. Mustahil. Yao Tianyu meraung tidak percaya. Lu Ming pasti menggunakan teknik seni bela diri tingkat hitam untuk mendorongnya kembali dengan satu serangan tombak. Terlebih lagi, tingkat penguasaannya pasti tidak lebih lemah dari teknik pedangnya. Bagaimana ini mungkin? 3 bulan lalu, Lu Ming pasti tidak berhasil menguasai teknik tombak tingkat hitam. Kalau tidak, dia akan menggunakannya dalam situasi hidup dan mati. Hanya ada satu penjelasan. Dalam 3 bulan, tidak hanya tubuh fisik dan tingkat kultivasi Lu Ming meningkat, tetapi dia juga telah mengembangkan teknik tombak tingkat hitam. Saat memikirkan hal ini, hati Yao Tianyu dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Lu Ming terlalu aneh dan tidak normal. Bakat seperti ini terlalu menakutkan. Tidak, aku harus membunuhnya hari ini. Kalau tidak, akulah yang akan mati di masa depan. Yao Tianyu meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Ketika Lu Ming mendorong kembali Yao Tianyu dengan satu tembakan, mereka sudah tercengang. Kecelakaan gunung seni senjata api. Lu Ming mengambil inisiatif dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Yao Tianyu. Dia melompat tinggi ke udara dan menghantamkan tombak panjangnya dengan keras. Tombak panjang itu melesat di udara, mengeluarkan sonic boom yang menakutkan. Yao Tianyu tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, jadi dia hanya bisa memblokir dengan pedangnya. Dentang. Tombak panjang itu menghantam pedang tempur Yao Tianyu. Serangan tombak ini mengandung kekuatan untuk membelah bumi dan menghancurkan gunung-gunung. Tubuh Yao Tianyu gemetar dan kakinya gemetar. Dia hampir berlutut. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Ketika Lu Ming menggunakan teknik seni bela diri tingkat hitam, dia telah menghancurkannya sepenuhnya. Lanue, Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melancarkan serangan hiruk-pikuk. Tombak panjangnya seperti naga, terus-menerus membombardir Yao Tianyu. Yao Tianyu mengeluarkan seteguk darah. Dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mata para murid dari 4 aula hampir keluar dari rongganya. Teknik seni bela diri tingkat hitam. Lu Ming juga telah mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam. Ini luar biasa. Siapa itu? Bukankah Anda 100% yakin bahwa Lu Ming tidak bisa mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam? Apa yang kamu katakan sekarang? Ini. Orang yang ditanya tersipu dan tidak bisa berkata-kata. Dia bukan satu-satunya. Para murid dari 4 halaman yang yakin bahwa Lu Ming tidak mungkin mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam semuanya tersipu. Kata-kata Lu Ming merupakan tamparan keras di wajah mereka. Mereka tidak berani berbicara lagi. Lu Ming benar-benar di luar akal sehat. Mereka takut jika berbicara terlalu banyak, wajahnya akan ditampar lagi. Haha, kakak senior Lu Ming, kamu luar biasa. Tubuh Pangxi gemetar karena kegembiraan. Mulan, Feng Wu,
dan Hua Qi juga sangat gembira, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Mustahil. Bagaimana mungkin? Anak buah Yao Tianyu meraung tak percaya. Bang! Setelah lebih dari 10 gerakan, tombak Lu Ming menyapu dada Yao Tianyu. Suara patah tulang bergema di seluruh arena. Tubuh Yao Tianyu terlempar sejauh lebih dari 20 meter dan dia terjatuh dengan keras di ring pertarungan. Tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti, dan pedang di tangannya terbang jauh. Yao Tianyu telah kalah. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Dia dikalahkan oleh Lu Ming, raja pendatang baru tahun ini. Para murid dari 4 halaman, termasuk para jenius di daftar perunggu, menahan napas dan melihat kedua sosok di ring pertarungan. Kaisar Naga Abadi Chapter 107 Bahasa Indonesia. Bab 107, kamu tidak punya hak. Lu Ming berjalan menuju Yao Tianyu, selangkah demi selangkah, suaranya yang jelas dan acuh tak acuh terdengar. Yao Tianyu, beberapa bulan yang lalu di Gunung Darah Hitam, Lekimu mencoba merebut batu darah hitamku tetapi terpaksa melarikan diri olehku. Saat itu, saya sudah menunjukkan belas kasihan. Namun, Anda berpikir bahwa Anda lebih unggul dan saya harus mematuhi Anda. Ketika saya kembali ke sekte, Anda memerintahkan seseorang untuk memanggil saya dan meminta saya untuk menyerahkan batu darah hitam. Saya tidak menyetujuinya, tetapi Anda menghasut menara bulan bintang untuk menimbulkan masalah bagi murid-murid baru Vermilion Bird Hall dan dengan sengaja melukai saudara saya Pangxi. Tujuan Anda adalah untuk membuat saya marah sehingga Anda bisa menjatuhkan saya bersama orang-orang di Balai Penegakan Hukum. Kalau begitu, aku akan berada di bawah kekuasaanmu. Saat itu, kamu begitu sombong dan sombong sehingga aku bahkan tidak punya hak untuk menantangmu. Tapi sekarang, kemana perginya kesombongan dan kesombonganmu? Lu Ming berjalan sambil berbicara. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah berjalan ke sisi Yao Tianyu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatapnya. Para murid di sekitar 4 aula tiba-tiba menyadari setelah mendengar ini. Jadi begitulah perseteruan antara Lu Ming dan Yao Tianyu terjadi. Yao Tianyu terlalu sombong. Dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Bukan karena Yao Tianyu sombong, tapi begitulah seharusnya dunia seni bela diri. Hanya saja Yao Tianyu memilih orang yang salah. Jika dia memilih orang lain, dia harus tunduk padanya. Namun, dia harus bertemu Lu Ming, seorang jenius yang tiada taranya. Oleh karena itu, dia hanya bisa gagal. Para murid dari 4 aula sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Pertempuran hidup dan mati berakhir di sini. Suara dingin Lu Ming terdengar. Tunggu sebentar, Lu Ming, tunggu sebentar. Jangan bunuh aku. Anda seorang jenius yang tiada taranya, dan saya juga tidak buruk. Kita bisa bekerja sama. Di masa depan, tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Mistik yang akan menjadi tandingan kita. Tubuh Yao Tianyu meronta-ronta saat dia berteriak. Dia masih muda dan memiliki masa depan cerah di depannya. Dia tidak ingin mati. Kerja sama. Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja dengan saya. Lu Ming tersenyum meremehkan. Suara mendesing. Kemudian, tombak itu melesat dan menembus dada Yao Tianyu. Yao Tianyu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dia mencengkeram batang tombak erat-erat dengan kedua tangannya. Darah mengucur dari mulutnya, dan matanya dipenuhi keengganan, kebencian, dan penyesalan. Saat ini, dia akhirnya menyesal. Dia menyesal telah menyinggung Lu Ming. Bas! Lu Ming mencabut tombak panjang itu dan mengguncangnya. Darah di tombak panjang itu terbang menjauh, tidak meninggalkan setetes pun. Tubuh Yao Tianyu perlahan menjadi lemas, dan akhirnya, dia berhenti bernapas. Yao Tianyu, seorang jenius dalam daftar perunggu, telah meninggal. Saat ini, kerumunan sedang mendidih. Hari ini, Lu Ming tidak hanya berhasil mencapai peringkat perunggu, tetapi dia juga membunuh Yao Tianyu. Semua ini seperti mimpi. Itu sangat tidak nyata. Tapi itulah kenyataannya. Hari ini, nama Lu Ming ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh sekte pedang mistik. Di tribun selatan, Pangxi tertawa terbahak-bahak. Mulan dan yang lainnya juga tersenyum. Di sisi timur tribun, para antek Yao Tianyu tampak pucat dan lemah saat mereka duduk di kursi mereka. Yao Tianyu sudah meninggal. Mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak akan mudah. Sebelumnya, mereka bersikap kejam karena Yao Tianyu,
dan telah menyinggung banyak orang. Orang-orang itu takut pada Yao Tianyu, jadi tentu saja, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Tapi sekarang setelah Yao Tianyu meninggal, siapa yang akan peduli pada mereka? Masa depan mereka akan menyedihkan. Para jenius di daftar perunggu juga dikejutkan dengan pemandangan itu. Saya tidak bisa menandingi bakat Lu Ming. Feng Xingli menghela nafas panjang dan berbalik untuk meninggalkan tribun. Lu Ming adalah pemenang pertempuran ini. Lu Ming, apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangannya? Hakim Parubaya mengumumkan dengan lantang. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berjalan menuruni ring pertarungan. Membunuh Yao Tianyu sudah cukup. Tidak perlu bertengkar lagi. Lebih baik menyimpan beberapa kartu truf untuk dirinya sendiri. Dalam pertempuran ini, dia telah memperlihatkan kehalusan tubuhnya Dao dan teknik seni bela diri tingkat mendalam. Tentu saja, dia hanya bisa menampilkan kekuatan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat kedua. Selain itu, dia masih memiliki kekuatan kendali yang belum dia gunakan. Jika dia benar-benar menggunakannya, para murid dari 4 halaman akan sangat terkejut. Kakak senior Lu Ming, kamu benar-benar luar biasa. Pang Xi, Hua Qi, Mulan, dan yang lainnya juga turun dari tribun dan berjalan menuju Lu Ming. Bahkan sebelum mereka tiba, Pang Xi sudah mulai berteriak kegirangan. Lu Ming, kapan kamu berhasil mengembangkan teknik seni bela diri tingkat hitam? Kami sudah sangat menderita karena menyembunyikannya darimu. Feng Wu berkata sambil berjalan mendekat. Di sini terlalu berisik. Mari kita bicara sambil berjalan. Lu Ming tersenyum. Ada puluhan ribu orang di sini, dan sungguh merepotkan untuk berbicara di tempat yang bising. Kerumunan meninggalkan platform perunggu dan menuju Vermilion Bird Hall. Lu Ming secara singkat menjelaskan perjalanannya ke ladang api Southridge untuk mengembangkan teknik tombaknya. Adapun fakta bahwa dia telah memahami kekuatan kendali, dia tidak menyebutkannya. Maksudmu dia baru berkultivasi di ladang api Southridge selama beberapa bulan, dan dia sudah mengembangkan teknik tombak peringkat mendalam ke level ini. Petik 2. Feng Wu dan yang lainnya menatapnya. Itu benar, lingkungan tempat itu kebetulan cocok dengan teknik tombakku. Oleh karena itu, lebih mudah bagi saya untuk berkultivasi di sana. Kata Lu Ming. Kamu, dasar mesum. Semua orang membenci Lu Ming. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengembangkan keterampilan bela diri tingkat tinggi? Sangat mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk bercocok tanam, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat menguasainya? Semua orang hanya bisa menggambarkan Lu Ming sebagai orang yang tidak normal. Lu Ming tersenyum pahit. Hanya dia yang tahu bahwa dia mengandalkan nyanyian di kuil tertinggi dan kultivasinya yang tak kenal lelah untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan segera, mereka tiba di Vermilion Bird Hall tempat Lu Ming dan Pang Xi menginap. Kakak senior Mulan, aku masih belum mengembalikan 3.000 poin kontribusi yang aku hutangkan padamu terakhir kali. Setelah memasuki halaman, Lu Ming mengeluarkan kartu identitas jadenya. Mata indah Mulan berkedip. Matanya yang jernih menatap bolak-balik ke tubuh Lu Ming. Setelah beberapa saat, katanya, terakhir kali, Anda tidak hanya mengalahkan Ning Feng, tetapi Anda juga berhasil masuk ke daftar perunggu dan membunuh Yao Tianyu. Anda telah meningkatkan prestise Vermilion Bird Hall secara signifikan. Saya tidak bisa pelit lagi. Ambil 3.000 poin kontribusi sebagai hadiah Anda. Terima kasih banyak, kakak senior Mulan. Begitu Mulan menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming segera mengucapkan terima kasih tanpa rasa malu, seolah dia takut Mulan akan menarik kembali kata-katanya. Anda, Mulan terdiam. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, sekarang setelah kamu berhasil mencapai peringkat perunggu, kamu akan mewakili Vermilion Bird Hall dalam kompetisi besar 4 aula dalam 2 bulan. Persaingan hebat di 4 halaman. Lu Ming ragu. Pang Xi juga bingung, sementara mata Hua Qi dan Feng Wu berkedip-kedip, seolah-olah mereka telah mendengar tentang kompetisi tersebut. Mulan menjelaskan, persaingan hebat 4 halaman adalah persaingan antar 4 halaman. Itu diadakan setahun sekali. Misalnya, di antara murid perunggu, para jenius di peringkat perunggu akan berpartisipasi langsung. Itu karena tidak ada artinya bagi murid lain untuk berpartisipasi. Demikian pula, para murid perak akan berpartisipasi langsung oleh para jenius di peringkat perak. Pada akhirnya,
mereka akan diberi pahala sesuai dengan hasil para murid di masing-masing halaman. Tidak hanya masing-masing peserta akan diberi imbalan yang besar, tetapi ketua sekte juga akan mewakili sekte tersebut dan memberikan lebih banyak sumber daya kepada halaman besar yang berkinerja baik. Ini adalah hal yang paling penting. Kaisar Naga Abadi Chapter 108 Bahasa Indonesia. Babak 108, persaingan hebat di 4 halaman. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Sekarang Anda berada di peringkat perunggu, Vermilion Bird Hall memiliki 10 jenius di peringkat perunggu. Dalam 2 bulan, Anda akan mewakili Vermilion Bird Hall di turnamen. Anda harus bekerja keras dalam kultivasi Anda selama ini. Jika peringkat Anda bagus, Anda tidak hanya akan menerima hadiah besar, tetapi seluruh Vermilion Bird Hall juga akan mendapat manfaat. Mulan berkata sambil tersenyum. Lu Ming tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Feng Wu, apa yang kamu katakan beberapa bulan lalu? Dia bertanya. Saya mengatakan bahwa jika saya mengalahkan Yao Tianyu dalam 4 bulan, Anda harus mentraktir saya makan besar. Hai, mengapa kamu mengingatnya dengan sangat jelas? Kakak perempuan Mulan telah memberimu 3.000 poin kontribusi sebagai hadiah, dan kamu masih memikirkan pestaku. Feng Wu memutar matanya ke arah Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya, itu masalah lain. Saya telah memikirkan tentang makanan besar Anda selama beberapa bulan. Benar, itu bukan hal yang sama. Haha, kalian harus mengajakku, Pak Tua, ikut. Pang Xi mencemooh dari samping. Hei, batu besar, apa yang kamu lakukan? Feng Wu berkata dengan tidak senang. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menang melawan beberapa dari mereka. Kelompok itu meninggalkan Vermilion Bird Peak dan tiba di kota Xuanjian. Semua orang makan dan minum sepuasnya. Ketika mereka kembali, hari sudah larut malam. Lu Ming tidak berkultivasi malam itu. Sebaliknya, dia beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, Lu Ming berjalan menuju aula kontribusi. Dia akan menukar peraknya dan beberapa teknik seni bela diri dengan poin kontribusi, dan kemudian menukarnya dengan esensi darah binatang iblis untuk diolah. Dia memiliki lebih dari 4 juta tael perak, serta 3 manual keterampilan bela diri. Mereka masing-masing adalah teknik pedang tingkat rendah tingkat kuning, tebasan gelombang liar, teknik tubuh tingkat tinggi tingkat kuning, langkah awan yang melonjak, dan teknik budidaya tingkat tinggi tingkat kuning, teknik hunyuan. Namun, Lu Ming tidak berencana menukar langkah menapaki awan. Dia berencana menyimpannya untuk budidayanya sendiri. Bagaimanapun, waktu kultivasinya terlalu singkat. Dia tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid senior yang telah berkultivasi selama beberapa tahun, atau bahkan 5 atau 6 tahun, atau bahkan 7 atau 8 tahun. Murid-murid senior itu tidak kekurangan keterampilan bela diri gerak, keterampilan bela diri ofensif, dan keterampilan bela diri defensif. Kedewasaan mereka tidak lemah. Namun, Lu Ming hanya mengembangkan 4 jenis teknik seni bela diri. Tinju naga api, langkah ular naga, teknik pedang berkilau, teknik tombak api. Di wilayahnya saat ini, langkah api tinju naga dan ular naga tidak lagi berguna. Dia harus mengembangkan teknik seni bela diri tingkat tinggi. Dia berencana untuk fokus berlatih, langkah-langkah menginjak awan, dan seni senjata pengendali api, sebelum kompetisi besar di 4 halaman. Adapun teknik seni bela diri lainnya, dia tidak memiliki banyak energi. Dan ini karena nyanyian di kuil tertinggi. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Itu baru 10 bulan atau lebih. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mampu mengembangkan keterampilan bela diri ini ke tingkat yang begitu dalam waktu sesingkat itu. Setelah tiba di aula kontribusi, Lu Ming menukar tebasan gelombang liar dan teknik hunyuan dengan poin kontribusi. Dia telah menukarkan total 30.000 poin kontribusi. Dia juga menukar 2 juta tael perak dengan poin kontribusi, meninggalkannya dengan lebih dari 2 juta tael perak. Dia memiliki total 50.000 poin kontribusi. Selain sisa poin kontribusi yang dimiliki Lu Ming, ia memiliki total 55.000 poin kontribusi. Kemudian, Lu Ming mulai menukar esensi darah binatang iblis. Binatang iblis tingkat 2 kelas 9 masing-masing berharga 1.600 poin kontribusi. Lu Ming menukar 25 poin, menggunakan total 40.000 poin kontribusi.
Lu Ming juga menukar sepotong soft armor LV2 atas, yang membuatnya kehilangan 3.000 poin kontribusi. 55.000 poin kontribusinya telah dikurangi menjadi 12.000 dalam sekejap. Tingkat pengeluaran ini sungguh terlalu mengerikan. Lu Ming tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya. Namun, itu layak dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming memasuki kuil tertinggi dan mulai berkultivasi. Lu Ming tidak mengkonsumsi esensi darah binatang iblis itu secara terus-menerus. Sebaliknya, dia akan mengonsumsi dan memurnikan satu porsi setiap 2 hari. Dengan cara ini, yayasannya tidak akan stabil. Sisa waktunya, Lu Ming menghabiskan sebagian besar waktunya pada langkah menapaki awan dan teknik senjata pengendali api. Dia juga membutuhkan waktu untuk memahami kekuatan api. Setiap kali dia memahami kekuatan api, gunung berapi akan muncul di benaknya. Kekuatan gunung berapi akan menyebar di hatinya. Yang mengejutkan Lu Ming adalah ketika pemahamannya tentang kekuatan api semakin dalam, efek dari mengembangkan seni pengendalian senjata api menjadi lebih baik dari biasanya. Seolah-olah dia sedang berkultivasi di ladang api Lingnan setiap saat. Waktu berlalu hari demi hari, dan kompetisi besar tahunan di 4 halaman semakin dekat. Selama periode waktu ini, suasana di 4 aula sekte pedang mistik menjadi semakin tegang. Semua jenius dalam daftar perunggu berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Semakin banyak orang yang maju untuk menantang platform perunggu, berharap bisa mencapai peringkat perunggu dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 halaman. Lebih dari sebulan kemudian, seni senjata api mendapat terobosan lagi dan memasuki level keempat. Ketika kompetisi besar di 4 halaman akan dimulai, seni pengendalian senjata api telah mencapai puncak tingkat keempat. Namun, sepertinya dia menemui hambatan. Tidak peduli seberapa keras Lu Ming berkultivasi, dia tidak dapat menerobos. Peningkatan terbesarnya adalah langkah awan yang melonjak. Saat ranah dao bela diri seorang pejuang meningkat, pemahamannya tentang dao bela diri juga akan menjadi semakin dalam. Akan lebih cepat baginya untuk berlatih teknik bela diri tingkat rendah. Misalnya, jika seorang seniman bela diri tingkat raja bela diri berlatih seni bela diri peringkat kuning, dia mungkin bisa mencapai tingkat ke-6 dalam waktu kurang dari 2 hari. Oleh karena itu, budidaya awan melonjak tingkat atas tingkat kuning yang dilakukan Lu Ming saat ini beberapa kali lebih cepat daripada saat dia mengembangkan teknik pedang berkilau. Dalam waktu 2 bulan, Lu Ming telah mengembangkan langkah-langkah menapaki awan ke tingkat tertinggi, tingkat ke-6, persatuan manusia dan seni bela diri. Setelah menyempurnakan 25 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 2 tingkat 9, basis budidaya Lu Ming juga telah meningkat ke puncak alam master tingkat 8. Dia hanya selangkah lagi dari alam master kelas 9. Saat ini, Sekte Pedang Mistik sedang menyambut momen paling meriah dan menyenangkan tahun ini. Persaingan hebat di 4 halaman. Pada saat ini, hampir semua murid Sekte Pedang Mistik telah kembali ke sekte tersebut. Meskipun sebagian besar murid tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, akan sangat membantu bagi kultivasi mereka untuk menyaksikan pertempuran antara para jenius terbaik dari berbagai alam. Selain itu, sebenarnya ada 4 murid baru di panggung yang sama dalam kompetisi besar 4 halaman ini. Ini sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah sekte pedang mistis, jadi tentu saja ini lebih menarik. Lu Ming, ini untukmu. Pada hari kompetisi besar 4 halaman, Huachi dan Pang Xi mengetuk pintu rumah Lu Ming sebelum fajar. Huachi memasukkan buku catatan kecil ke tangannya. Apa ini? Lu Ming ragu. Ini adalah informasi dari semua jenius dalam daftar perunggu. Anda bisa melihatnya. Ini mungkin berguna bagi Anda. Kata Huachi. Apa? Informasi dari semua jenius di daftar perunggu. Bagaimana kalian mendapatkannya? Lu Ming terkejut. Kakak senior Lu Ming, Huachi telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini dan mempekerjakan banyak murid senior untuk membantu mengumpulkan ini. Sekarang aku menyadari bahwa orang bodoh yang dilanda cinta tidak punya apa-apa selain uang. Kata Pang Xi. Hei, batu besar, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku tidak punya apa-apa selain uang? Sudah kubilang, aku punya segalanya. Huachi berkata dengan tidak senang. Hati Lu Ming tergerak. Dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Tidak sulit membayangkan bahwa mengumpulkan informasi seperti itu,
jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sedikit uang. Itu jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Dia merasa identitas Huachi tidak sederhana. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, aku hanya tidak ingin kamu kalah telak. Lagi pula, kami berasal dari asrama yang sama. Jika kamu kalah telak, aku juga akan kehilangan muka. Huachi meninggalkan kata-kata ini sebelum berbalik dan pergi. Kakak senior Lu Ming, kita akan berangkat bersama nanti. Pang Xi berkata sambil menyentuh kepalanya sebelum pergi. Kaisar Naga Abadi Chapter 109 Bahasa Indonesia. Bab 109, Dekan Vermilion Bird Hall. Lu Ming kembali ke kamarnya dan membuka buku catatannya untuk dibaca. Isinya informasi rincian semua orang di daftar perunggu, termasuk teknik seni bela diri, budidaya, dan senjata mereka. Meski tidak 100% akurat, namun sangat berharga sebagai referensi. Ini akan sangat membantu Lu Ming. Seseorang hanya bisa memenangkan setiap pertempuran jika ia mengetahui musuhnya dan dirinya sendiri. Ada 60 nama yang tercatat di buku itu, artinya ada 60 orang yang masuk dalam daftar perunggu. Sebelum Lu Ming masuk peringkat perunggu, ada 56 orang di peringkat perunggu. Yao Tianyu terbunuh. Namun, dengan Lu Ming dan Feng Xingli, ada 57 orang di peringkat perunggu, yang berarti 3 orang lagi telah memasuki peringkat perunggu baru-baru ini. Seperti yang diharapkan, Vermilion Bird Hall memiliki jumlah orang paling sedikit. Vermilion Bird Hall memiliki 11 siswa, Black Tortoise Hall memiliki 12 siswa, Azure Dragon Hall memiliki 15 siswa, dan White Tiger Hall memiliki 22 siswa. Vermilion Bird Hall adalah yang terakhir, sedangkan White Tiger Hall adalah yang terkuat. Pada akhirnya, pandangan Lu Ming tertuju pada 10 nama pertama. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Geng Duan. 10 nama tersebut mewakili 10 besar peringkat perunggu. Vermilion Bird Hall hanya memiliki 1 orang dalam 10 besar. Lu Ming mengerutkan kening. Vermilion Bird Hall hanya memiliki 1 orang di 10 besar, dan dia berada di peringkat ke-6. 4 dari Aula Macan Putih, 3 dari Aula Azure Dragon, dan 2 dari Aula Kura-Kura Onyx. Tidak ada keraguan bahwa Vermilion Bird Hall adalah yang terburuk baik dari segi jumlah orang dan jenius terbaik. 10 teratas. Kilatan melintas di mata Lu Ming, dan dia menunjukkan sedikit semangat juang. Dengan sangat cepat, 2 jam telah berlalu dan langit sudah cerah. Ketika Lu Ming keluar dari kamar, dia melihat Pang Xi dan Huachi sudah berada di halaman. Selain mereka, Feng Wu juga ada di sana. Lu Ming, kudengar Huachi telah mengumpulkan informasi tentang para jenius di peringkat perunggu. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Feng Wu bertanya. Saya selesai. Lu Ming mengangguk. Ya, tapi saya harus menambahkan beberapa poin. Mari kita bicara sambil berjalan, kata Feng Wu. Beberapa dari mereka mengangguk dan berjalan keluar. Para jenius dalam daftar perunggu secara kasar dapat dibagi menjadi 6 tingkatan dan 3 jenis. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Petik 2. Feng Wu bertanya. 6 level, 3 tipe. Lu Ming, Huachi, dan Pang Xi sedikit bingung. Itu benar. Ke-6 level tersebut dibagi menurut kekuatan tempur. Lagi pula, sebagian besar jenius dalam daftar perunggu berada di puncak alam master kelas 9. Meski beberapa dari mereka menduduki peringkat pertama, kekuatan tempur mereka sangat dekat. Peringkat ke-45 hingga ke-60 berada pada tingkat ke-6. Peringkat ke-30 hingga ke-45 berada pada tingkat ke-5. Peringkat ke-20 hingga ke-30 berada pada tingkat ke-4. Peringkat 10 hingga 20 berada pada tingkat ke-3. Peringkat ke-4 hingga ke-10 berada pada tingkat ke-2. 3 teratas adalah yang terkuat dan berada di level pertama. Ada 3 jenis. Tipe pertama adalah seperti kamu dan Feng Xingli. Mereka baru saja masuk sekolah dan masuk peringkat perunggu belum lama ini. Mereka sangat berbakat, tetapi mereka tidak terlalu kuat karena mereka baru bersekolah dalam waktu yang singkat. Tipe kedua adalah para jenius yang sangat berbakat yang telah lama berada di daftar perunggu, tetapi dengan sengaja tetap berada di puncak alam master kelas 9 untuk membangun yayasan yang lebih kuat. Tipe jenius ini memiliki kekuatan tempur yang paling menakutkan, dan sebagian besar dari 10 besar dalam daftar perunggu adalah tipe ini.
Tipe ketiga adalah murid senior yang telah berada di sekte tersebut selama bertahun-tahun. Mereka terjebak di puncak alam master kelas 9 dan tidak mampu menerobos. Tipe ini memiliki potensi yang terbatas, namun karena bertahun-tahun berkultivasi, mereka telah menguasai segala macam seni bela diri dan teknik rahasia, sehingga kekuatan tempur mereka juga sangat kuat. Feng Wu menjelaskan secara detail. Lu Ming dan dua lainnya mengangguk setelah mendengar itu. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak trik di dalamnya. Lu Ming, di masa depan, kamu hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi musuhmu. Kata Feng Wu. Mereka berempat mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat diadakannya kompetisi besar 4 halaman. Persaingan besar 4 halaman tidak diadakan di 4 halaman atau di tengah 4 halaman. Sebaliknya, itu berada di sebelah utara Aula Kura-Kura Onyx, tempat inti dari Sekte Pedang Mistis berada. Tempat ini sangat luas, dengan puncak yang menjulang tinggi dan awan yang masih tersisa, membuatnya berkabut. Disinilah pemimpin sekte, tetua berjubah emas, dan murid peringkat emas berkultivasi dan tinggal. Dikatakan bahwa selain ini, kekuatan sebenarnya dari Sekte Pedang Mistik tersembunyi di sini, dan itu adalah inti dari Sekte Pedang Mistik. Di depan puncak terdapat sebidang tanah datar tempat dibangun panggung pertarungan. Di sekitar panggung pertarungan terdapat tribun lebar. Tata letaknya sangat mirip dengan platform perunggu, tetapi beberapa kali lebih lebar dan megah. Tribun persegi dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Para murid dari 4 aula terus berkumpul di sana. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menemukan area Vermilion Bird Hall dan duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Itu adalah kepala sekolah The White Tiger Hall dan tetua berjubah perak dari The White Tiger Hall. Seseorang berbisik. Lu Ming dan yang lainnya mendongak dan melihat lusinan sosok melangkah di udara. Ada lelaki tua dan lelaki parubaya. Masing-masing memiliki aura gunung. Mereka sangat padat dan menyesakan. Dalam sekejap mata, puluhan orang mendarat di area The White Tiger Hall. Kepala sekolah Vermilion Bird Hall dan tetua berjubah perak juga ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid Vermilion Bird Hall di dekatnya berteriak kegirangan. Ada juga puluhan orang di udara, baik pria maupun wanita, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengenakan jubah merah menyala dengan sulaman Vermilion Bird yang terlihat seperti aslinya. Dia memiliki ekspresi yang baik dan menyapa orang-orang dari Vermilion Bird Hall sambil tersenyum. Ini adalah kepala Vermilion Bird Hall, Yan Lan. Lu Ming melihat wajah yang dikenalnya di samping dekan Vermilion Bird Hall. Itu adalah Mulan. Feng Wu, apa hubungan Mulan He dengan dekan? Lu Ming mau tidak mau bertanya pada Feng Wu. Kamu tidak tahu. Direkturnya adalah kakek-kakak perempuan Mulan. Kata Feng Wu. Kakek. Seperti yang diharapkan, Lu Ming tidak bisa tidak mengingat bahwa Yao Tianyu telah menyebutkan berita ini beberapa bulan yang lalu. Dia hanya tidak memperhatikannya saat itu. Benar saja, identitas Mulan tidaklah sederhana. Di sampingnya, Pang Xi dan Hua Qi juga tercengang. Seorang dekan dari halaman yang luas jelas merupakan tokoh top dalam sekte pedang mistis. Statusnya sebanding dengan para tetua berjubah emas, dan otoritasnya bahkan lebih besar daripada para tetua berjubah emas. Di sekte pedang mistik, dia adalah tuan sejati. Pada saat itu, Direktur Vermilion Bird Hall dan yang lainnya mendarat di area Vermilion Bird Hall. Setelah mereka mendarat, Direktur Vermilion Bird Hall dan Mulan benar-benar berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Mas, dekan ada di sini. Pang Xi sangat gugup hingga dia tergagap. Hua Qi agak tenang, tapi ada sedikit antisipasi di matanya. Orang-orang di sekitar menjadi lebih gugup. Lagi pula, tidak mudah menemui dekan. Siapa yang ingin ditemui kepala sekolah di sini? Mungkinkah itu Lu Ming? Pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Mereka sudah menebak dengan benar. Dekan Vermilion Bird Hall dan Mulan berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming menyapa dekan dan kakak senior Mulan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kaisar Naga Abadi Chapter 110 Bahasa Indonesia. Bab 110, Awal Kompetisi. Haha. Kamu Lu Ming, kan? Aku sudah mendengar gadis kecil Laner menyebutmu berkali-kali,
dan aku sudah lama ingin datang dan bertemu denganmu. Setelah aku melihatmu, kamu memang lumayan, kamu bisa disebut naga di antara manusia. Dekan Vermilion Berthold mengukur Lu Ming dengan hati-hati, membelai janggut putihnya dan menganggukkan kepalanya. Kamu terlalu baik, Direktur. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Bagaimanapun, dia masih remaja berusia 16 tahun. Dipuji oleh orang besar seperti itu, hatinya masih bahagia, dan wajahnya tidak bisa menahan senyum. Kakek, jangan puji dia. Lihat betapa bangganya dia. Mulan melirik Lu Ming dan berkata, kakak senior Mulan, apakah kamu cemburu? Haha, Lu Ming tersenyum. Kaulah yang cemburu. Wah, sekarang kamu masuk daftar perunggu. Kamu semakin berani, bukan? Mulan mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Lu Ming. Di sampingnya, Feng Wu, Pang Xi, Hua Qi, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, wajah mereka memerah. Kakak senior Mulan, apa salahnya aku bangga dengan pujian dekan? Ini adalah kepala sekolah. Bukankah aku harus bangga bisa mendapatkan persetujuan kepala sekolah? Benar kan, sutradara? Lu Ming berkata dan menatap dekan. Hahaha, anak kecil, aku suka sifat aslimu. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri, tapi kamu tidak boleh menganggap remeh musuhmu nanti. Kepala Vermilion Berthold tertawa. Terima kasih atas pengingatmu, kepala sekolah. Lu Ming menangkupkan tinjunya lagi. Menjijikkan. Mulan mengertakkan gigi dan pergi bersama kepala Vermilion Berthold. Mereka kembali ke tempat duduk mereka. Puci. Setelah Mulan pergi, Feng Wu dan yang lainnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, izinkan aku memberitahumu. Saudari Mulan sangat pendendam. Anda harus berhati-hati di masa depan. Feng Wu berkata sambil tertawa. Tiba-tiba, dia melihat tatapan tajam Mulan dari jauh. Ekspresinya langsung berubah serius dan senyumannya menghilang tanpa bekas. Lu Ming terkejut dengan kecepatan perubahannya. Murid Vermilion Berthold lainnya memandang Lu Ming dengan iri. Kepala Vermilion Berthold datang menemuinya secara langsung dan bahkan memujinya di depan umum. Suatu kehormatan. Ini berarti dekan Vermilion Berthold mengagumi Lu Ming. Ini adalah perlakuan yang bahkan tidak dimiliki oleh Cheng Feiyu, yang berada di peringkat 10 besar peringkat perunggu Vermilion Berthold. Bas. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman sekte pedang mistik. Cahaya menyilaukan menembus kehampaan dan tiba di atas ring pertarungan dalam sekejap. Selamat datang, pemimpin sekte. Begitu mereka tiba, dekan dari 4 aula dan para tetua berjubah perak bangkit dan mengemasi tas mereka. Tuan Sekte, Lu Ming dan yang lainnya terkejut karena Master Sekte telah tiba. Mereka segera berdiri dan berkata, selamat datang, pemimpin Sekte. Lebih dari 50.000 murid berteriak serempak, suara mereka mengguncang dunia. Tidak perlu bersikap sopan, duduklah. Suara yang tenang dan jelas terdengar. Suara itu sepertinya datang dari langit, tapi sepertinya juga datang dari telinga semua orang. Itu sangat aneh. Lu Ming mendongak dan melihat 7 sosok di langit. Orang yang memimpin tampaknya berusia 40-an. Dia memiliki wajah tampan dan rambut hitam panjang. Dia mengenakan jubah seputih salju saat dia berdiri di udara. Seolah-olah dia adalah pusat dari seluruh dunia. Dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi di mata Lu Ming, dia seperti lautan tak berujung, tak terduga dan mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Apakah ini Master Sekte dari Sekte Pedang Mistik? Salah satu penguasa Kekaisaran Matahari Terbakar, Pedang Dewa Salju Terbang, Lin Sui. Hati Lu Ming tergerak. Di belakang pemimpin Sekte Pedang Mistis ada 2 tetua berjubah emas dan 4 tetua berjubah perak. Kemudian, pemimpin Sekte dan 6 tetua Sekte Pedang Mistik terbang turun dan mendarat di titik tertinggi Tribun Utara. Tempat itu disiapkan khusus untuk pemimpin Sekte dan yang lainnya. Semuanya ada di sini, kan? Ayo mulai. Pemimpin Sekte Pedang Mistik mengumumkan dengan lambaian tangannya. Segera setelah pemimpin Sekte selesai berbicara, seorang tetua berjubah perak terbang ke ring pertarungan dan mulai memperkenalkan aturan kompetisi. Aturannya sederhana. Totalnya ada 60 orang, dan mereka akan diberi nomor sesuai peringkat mereka sebelumnya. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh Yao Tianyu dan secara alami mengganti rankingnya.
Dia berada di peringkat ke-51 dan nomornya 51. 60 orang akan bertarung berpasangan dan menarik undian untuk menentukan lawan mereka. Pemenangnya akan masuk 30 besar, dan yang kalah akan tersingkir. Namun, setelah 30 besar ditentukan, akan ada tantangan lain. Para tetua dari 4 aula dan para tetua sekte akan berdiskusi bersama dan memilih 10 orang jenius yang kuat untuk menantang 30 orang jenius yang telah maju sebelumnya. Selama mereka menang, mereka akan mampu menggantikan partai lain dan masuk 30 besar. Ini demi keadilan, karena beberapa orang mungkin sangat kuat, tetapi keberuntungan mereka buruk pada awalnya, dan mereka akan menarik para jenius di beberapa tempat teratas, sehingga mereka akan kalah secara tidak adil. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari para jenius yang lebih kuat tersingkir lebih awal karena nasib buruk. Ini terkait dengan kepentingan keempat aula, jadi wajar saja jika bersikap adil. Peraturannya sama untuk 15 besar dari 30 besar, 10 besar akan dipilih dan peringkat akhir akan ditentukan melalui serangkaian pertarungan. Ada banyak penghargaan untuk masuk 10 besar. Selain hal lain, Lu Ming sangat iri dengan poin kontribusinya. Baiklah, saya yakin semua orang tahu aturannya. Sekarang, para murid di peringkat perunggu bisa maju untuk mengambil undian. Tetua berjubah perak mengumumkan. Lu Ming berdiri dan berjalan ke ring pertempuran. Orang-orang dari 4 akademi besar berjalan ke arena pertarungan. Totalnya ada 60 orang. Mata semua orang terfokus pada 60 orang ini. Mereka akan menjadi karakter utama untuk beberapa hari ke depan. Lihat, itu Zhang Muyun. Dia menduduki peringkat pertama pada peringkat perunggu Azure Dragon Hall. Dia sangat tampan, berbakat, dan tampan. Saya berharap saya bisa menikah dengannya. Berhenti bermimpi. Saya mendengar bahwa Zhang Muyun dan peringkat ke-7 Zhuo Yirong adalah pasangan. Anda bisa berhenti bermimpi. Ah, lihat. Itu Lu Ming, raja pendatang baru tahun ini. Dia melesat ke peringkat perunggu di tahun pertamanya. Itu terlalu mengejutkan dan dia sangat tampan. Dia tidak punya pacar, kan? Aku sudah memutuskan, aku akan mengejarnya. Anda, mengapa Lu Ming tertarik padamu? Di lapangan, murid perempuan dari 4 aula sedang mengobrol dan berdiskusi dengan penuh minat. Seketika, beberapa murid laki-laki merasa tidak senang. Meskipun Lu Ming berbakat, ini belum waktunya. Saya tidak berpikir dia akan melewati babak pertama. Itu sudah pasti. Tidak mungkin dia bisa melewati babak pertama dan masuk 30 besar. Sekalipun dia cukup beruntung bisa lolos, dia akan tetap digantikan oleh orang lain. Kata murid laki-laki dengan tidak senang. Di area aula macan putih, ada 2 orang yang sedang menatap Lu Ming. Salah satunya adalah seorang wanita muda berpakaian putih, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia adalah Lu Yao, yang menghilang saat dia bergabung dengan Sekte Pedang Mistik. Ayahnya, Lu Yunxiong, sedang duduk di sampingnya. Pada saat itu, wajah Lu Yao menjadi gelap saat dia melihat sosok Lu Ming yang tinggi dan tegap di ring pertarungan. Dia telah dipermalukan selama kompetisi besar keluarga Lu dan sangat membenci Lu Ming. Dia ingin membalas dendam pada Lu Ming, jadi dia telah berkultivasi dalam pengasingan sejak dia memasuki Sekte Pedang Mistik. Budidaya ini memakan waktu hampir 9 bulan. Selain itu, dia adalah tunangan dari Duan Mulin yang jenius tak tertandingi, jadi keluarga Duanmu tentu saja tidak pelit dengan sumber daya mereka. Dengan bantuan sumber daya dalam jumlah besar, budidaya Lu Yao telah berkembang pesat. Dia telah menembus semua penghalang dan ketika dia keluar beberapa hari yang lalu, dia telah mencapai ranah master kelas 6.